Shalom semuanya, selamat pagi. Saya Maria, senang bisa menjumpai saudara semua. Makasih kepada Bapak Trisno selaku Gembala GKI Kana ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mulai membaca dan mendengar firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih buat kesehatan dan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih juga buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Berikan kami telinga seorang murid yang siap sedia mendengarkan. Berbicaralah lewat hamba-Mu apa yang hendak Engkau sampaikan buat jemaat GKI Kana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Mulai dipaksa tinggal di rumah, dipaksa bermasker ketika kita harus keluar rumah, dipaksa cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, juga dipaksa untuk tidak berdekatan satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan istilah physical distancing. Ekonomi pun juga mengalami resesi. Bagaimana tidak? Untuk contoh, saya yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan melihat bagaimana belajar di rumah ternyata mempengaruhi banyak hal di sektor ekonomi. Coba saudara perhatikan, dengan anak-anak yang tidak belajar di sekolah, membuat pedagang-pedagang kecil di sekitar sekolah itu, termasuk ibu kantin tentunya, kehilangan pendapatan. Angkutan antar jemput, ojek, dan sejenisnya harus istirahat. Tentunya juga istirahat di dalam pemasukannya. Nah, dengan belajar di rumah, anak-anak juga nggak perlu beli sepatu sekolah, beli tas, dan sebagainya. Nah, ini bisa dipastikan pabrik sepatu dan tas ya, turun omsetnya. Nah, industri juga terpaksa melakukan PHK. PHK terjadi di mana-mana. Karyawan yang masih bekerja ya harusnya syukur. Kenapa? Karena masih ada pendapatan. Tapi di atas segalanya percayalah bahwa Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Pemeliharaan Tuhan masih nyata. Yuk, yang masih punya berkat lebih, ini kesempatan untuk berbagi, menabur kasih bagi sesama, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, saudara, kalau kita melihat aspek di rumahnya, mestinya menyenangkan kalau itu cuma sebentar. Saat di awal-awal belajar di rumah, anak-anak merasa senang. Kenapa? Karena kan gak harus bangun dan mandi pagi-pagi. Mereka bisa belajar sambil makan. Gak usah mandi dulu. Wow, enak, menyenangkan bagi anak-anak. Bagi sebagian orang, work from home itu memungkinkan untuk kumpul keluarganya. Bisa ngumpul bareng, bisa fellowship bersama. Dan anak-anak ada sebagian yang merasa lebih enak loh. Di rumah bisa diajari mama papa. Pada belajar di sekolah. Mama ternyata sabar juga ya. Nah, suasana indah ini seolah-olah menghadirkan surga di rumahnya. Tapi itu dulu, waktu awal-awalnya PSBB. Nah, lama-lama ternyata ketemu terus, kumpul terus, bisa menimbulkan gesekan satu dengan yang lain. Mulai ada keributan dan pertengkaran. Apabila ternyata pengeluaran melebihi pendapatan, wah bisa ribut jadi kerecokan. Kenapa? Karena tabungan yang dikeluarkan harus nutup kebutuhan. Nah, saudara, dari beberapa seminar yang melalui media Zoom yang saya ikuti selama ini, banyak mengangkat kesehatan mental pribadi dan keharmonisan keluarga. Banyak pihak yang aware akan hal ini. Ini artinya sedikit banyak pandemi juga berpengaruh pada mental pribadi dan hubungan di dalam keluarga. Di Jepang, pandemi COVID ini
melahirkan satu istilah coronavirus. Artinya perceraian yang berkaitan dengan corona. Pada masa normal sebelum pandemi ini, Jepang memiliki angka perceraian yang sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 35%. Artinya, 1 dari 3 pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Dan bila dikabarkan ada peningkatan, bisa saudara bayangkan berapa banyak lagi angka perceraian di sana. Hari ini saudara, kita akan membicarakan tentang pernikahan dan keluarga. Saya berdoa kiranya keluarga-keluarga di dalam Tuhan tetap kokoh dan makin kuat di dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Ketika kita mengerti makna pernikahan di dalam Tuhan, maka kita akan dengan rela berjuang untuk membawanya sesuai dengan maksud Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang pernikahan? Kita akan buka bersama di Matius 19 ayat 5 dan 6. Tertulis demikian. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, menjadi satu daging tidak bisa lagi dipisahkan bagian per bagian. Itu menjadi satu kesatuan. Artinya untuk memisahkan daging hanya bisa diiris oleh sesuatu yang tajam, pisau misalnya. Tentunya ini butuh proses yang melukai atau menyayat. Dan pasti itu menyakitkan. Nah, saudara, dari nas tersebut kita diberitahu bahwa pria dan wanita yang dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh siapapun. Istilah dipersatukan di dalam bahasa Yunani adalah sudionomi. Itu adalah seperti kuk, sepotong kayu besar yang ditaruh di pundak sepasang hewan, biasanya sapi atau kerbau, yang menarik pedati, mata bajak, atau sejenisnya. Tujuannya apa? Agar kedua sapi itu dapat berjalan seiring, sejalan dengan kecepatan yang sama. Nah, bila yang satu mengambil arah ke kanan, maka pasangannya juga harus mengarah ke kanan. Kalau berbeda arah, maksudnya yang satunya ke kanan, yang satunya ke kiri, akan terjadi tarik-menarik. Nah, yang kuat pasti memenangkan pertarungan. Karena yang lemah ini kan pasti lama-lama juga akan katut juga. Nah, tapi di situ akan terjadi saling menyakitkan satu dengan yang lain. Dan masing-masing pasti akan menderita. Demikian juga di dalam hal melangkah. Mereka harus melangkah dengan tempo dan langkah yang sama. Nah, di sini tentunya ada harmoni. Bila yang satunya lebih cepat atau lebih lambat, terus pasangannya yang lainnya nggak mau atau nggak mampu mengikuti, nah itu pasti akan menyakiti diri dan tentunya juga pasangannya. Nah, kuk ini terhubung ke bagian belakang dengan sebilah kayu yang akan menarik beban di mana si petani ini akan mengendalikan arah kemana hewan penarik ini akan pergi. Nah, petani yang sudah paham pasti akan memasangkan 2 ekor sapi yang seimbang dan seirama agar tidak terjadi kekacauan selama perjalanan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau salah satu bergerak, yang lainnya diam, apa yang terjadi? Ya, saudara, benar. Mereka akan berputar-putar, gak maju-maju. Pada akhirnya, mereka sama-sama kelelahan juga. Nah, demikian juga dengan satu pernikahan. Suami istri ini harus maju bersama, harus seirama. Kalau salah satunya maju rohaninya, yang pasangannya stagnan, apa yang terjadi? Ya, rasanya akan
kecapean, kelelahan di dalam menjalani hidup pernikahan. Nah, tentunya pengendalinya siapa di dalam pernikahan? Ya Tuhan sendiri. Artinya pasangan suami istri ini harus ada di dalam kendali Tuhan, harus ada di dalam rencana Tuhan, supaya bisa berjalan bersama-sama, searah seturut kehendak Tuhan. Nah, saudara, kesesuaian dan keselarasan di antara pasangan ini tentu akan memudahkan dan meringankan langkahnya. Nah, yang harus selalu kita ingat adalah bahwa pernikahan itu bukan kontrak dengan batas waktu tertentu yang sesuai dengan keinginan kita. Pernikahan adalah covenant, perjanjian yang kuat di hadapan Allah dan jemaatnya. Kita juga harus percaya bahwa pasangan kita adalah pemberian Tuhan yang terbaik buat kita. Tujuannya apa? Agar kita selalu bertumbuh menuju kepada kesempurnaan. Nah, kesadaran ini membawa kita untuk tidak terus mengeluh, tidak terus menyesali keadaan kita. Karena apa? Karena itu akan membuat kita semakin terpuruk. Kita akan stres dan lama-lama akan berpengaruh pada imunitas tubuh yang tentunya makin lama makin menurun. Sehingga ya kita gampang tertular penyakit. Nah, ingat loh bahwa virus sampai saat ini belum ada obatnya. Yang dapat mengalahkan virus adalah daya tahan tubuh kita. Nah, kalau daya tahan tubuh kita lemah, ya tentunya kita gampang terserang penyakit. Saudara mau? Pasti enggak kan? Nah, bagi saya, pernikahan kita di dalam Tuhan tidak pernah salah. Pasangan yang ada di sisi saudara dan saya adalah pemberian Tuhan untuk membentuk hidup saudara dan saya. Tuhan jelas-jelas melarang memisahkan pernikahan yang telah diberkati. Tuhan selalu punya maksud baik bagi setiap kita. Nah, yang penting apa? Respon kita. Bila kita mau pernikahan kita sehat dan bahagia, ayo jaga kesesuaian dan keselarasan di dalam pasangan. Saudara, sekalipun kita tahu bahwa pernikahan adalah covenant di hadapan Allah, kita tidak bisa terhindar dari konflik. Ya, kecuali kita mau menghindari konflik, tapi kan nanti akan jadi masalah. Kenapa? Adalah satu hal yang normal di dalam kehidupan bersama pasangan suami istri itu menghadapi konflik. Ada banyak isu di dalam pernikahan atau keluarga yang menyebabkan konflik. Saat sebelum menikah, biasanya segala sesuatu dari pasangan rasanya baik adanya. Tapi saat memasuki gerbang pernikahan, biasanya mulai ada tuh riak-riak kecil dari rencana pesta pernikahan, baju pengantinnya, atau pernak-pernik upacara pernikahan bisa menjadi isu konflik. Nah, ketika sudah mulai menjadi suami istri, beda lagi isu konfliknya. Mungkin ada kebiasaan sehari-hari yang dahulunya tidak diketahui karena kan belum tinggal bersama. Tetapi sekarang sudah jadi pasangan suami istri, makin terang benderang. Ibaratnya sampai panu di punggung yang dahulu tidak pernah kelihatan, sekarang jadi nampak jelas. Nah, kalau kita lihat nih, konflik pada keluarga pertama di Taman Eden antara Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Kita yuk baca bersama di Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakan untuk saudara. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Ketika Adam mendapatkan sesuatu dari Tuhan, seorang pasangan yang baik, yaitu Hawa, Adam mengatakan bahwa perempuan itu adalah bagian dari dirinya. Katanya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wow, Adam senang dan bangga. Kenapa? Karena seseorang itu terbentuk dari dirinya. Padahal loh, semua itu kan karya Tuhan yang sempurna, bukan Adam. Tapi coba kita lihat bagaimana respon Adam ketika ada masalah. Saat Adam harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya bersama Hawa, yang tadinya disebutnya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ayo kita baca bersama-sama dari Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Nah, dari nats tadi kita bisa melihat bagaimana respon Adam. Adam mulai menyalahkan Tuhan. Dia katakan, perempuan yang kau tempatkan. Nah, sekarang Tuhan yang dipersalahkan oleh Adam. Karena gara-gara Tuhan yang telah menempatkan perempuan Hawa di sisinya. Yang kedua, Adam menuding Hawa yang tadinya diakui sebagai tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, sekarang Hawa di pihak yang salah. Beda ya ternyata respon Adam. Nah, Adam adakah mengaku salah? Gak ada ternyata, saudara. Adam merasa dirinya benar. Nah, di mana tanggung jawab Adam? Memang sih Hawa salah telah makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi bukankah Adam juga bersalah? Mari kita periksa kronologisnya. Pada Kejadian 2 ayat 17, Tuhan berfirman kepada Adam tentang keberadaan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Larangan untuk memakan buahnya serta akibatnya bila melanggar. Berarti waktu itu Adam diberitahu oleh Allah. Ada enggak Hawa saat itu? Pasal 2 ayat 22 dikatakan barulah Hawa diberikan kepada Adam. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada Adam tentang keberadaan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, serta larangan makan buahnya dan akibatnya jika melanggar, Hawa belum ada. Hawa belum diberikan kepada Adam. Dan pada pasal 3 ayat 6 barulah terjadi peristiwa pesta makan buah dan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Nah, siapa yang salah dalam hal ini? Ya, Hawa salah. Tapi tidaklah dapat sepenuhnya Hawa dipersalahkan. Kenapa? Bukan karena saya wanita, terus saya membela Hawa. Ya memang sih, Hawa jelas salah. Tapi loh, apa upaya Adam mencegah istrinya dari berbuat salah? Hawa tertipu oleh si ular. Kenapa? Karena dia tidak tahu pasti firman larangan itu. Pertanyaannya, adakah Adam dengan jelas memberitahu istrinya? Gak ada. Jangan-jangan tuh si Adam hanya memberitahu Hawa sambil lalu. Sehingga bagi Hawa pesan yang disampaikan tidak cukup jelas. Kemudian dikatakan bahwa Adam turut makan buah itu. Nah, berarti di sini
Adam tidak paham pohon larangan tersebut. Di sini berarti menunjukkan bahwa Adam gagal berkomunikasi dengan istrinya yang menyebabkan kejatuhan. Bahasa kerennya nih, miskomunikasi. Nah, saudara, konflik seringkali terjadi karena adanya miskomunikasi. Nah, kemudian makin diperburuk lagi nih oleh miskomunikasi lagi. Seringkali konflik suami istri itu hal-hal yang remeh. Tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, bisa disalah mengerti oleh pasangan kita. Komunikasi ini bukan sekedar bicara menyampaikan sesuatu, tetapi adalah satu proses impartasi atau penanaman ide sehingga terjadi pengertian yang sama antar para pihak. Maksudnya antar yang mengkomunikasikan, yang mau mengajak bicara dengan orang yang diajak bicara. Jika komunikasi kita dengan Tuhan beres, tentunya komunikasi dua arah, ya, maka akan terlihat juga dari komunikasi kita dengan sesama yang beres. Nah, saudara, tanpa komunikasi yang efektif, maka keluarga hanya menjadi sekumpulan individu yang tinggal bersama. Kenapa? Karena masing-masing tidak ada ikatannya. Ya ikatan persaudaraan, ya ikatan suami istri, tetapi tidak ada hubungan. Mereka masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya Adam dan Hawa ini, ternyata sikap mencari kambing hitam oleh Adam menunjukkan ketidakdewasaan. Atau dengan kata lain, katakan sebagai kekanak-kanakan. Adam merasa benar sendiri dan pihak lain yang salah. Nah, kenapa saudara? Karena sikap atau tindakan dari Adam ini hanya dorongan perasaannya. Perasaan Adamlah yang menuntunnya dalam mengambil satu keputusan. Ya, kalau moodnya enak, ya baik ngomongnya. Kalau moodnya enggak enak, ya ngomongnya bisa menyakitkan. Gitu kan? Kalau orang tindakannya hanya karena perasaannya saja yang menuntun satu sikapnya atau keputusannya. Nah, saudara, seseorang yang disebut berusia banyak tidak secara otomatis membuatnya dia dewasa secara mental ataupun rohani. Kedewasaan mental ditandai dengan kemampuan seseorang di dalam mengelola konfliknya, di dalam perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara dirinya dan orang lain. Nah, sedangkan kedewasaan secara rohani ditandai dengan adanya orang itu bisa membedakan antara yang baik dari yang jahat. Nah, saudara nanti bisa baca di Ibrani 5 ayat 14. Selain itu, satu kedewasaan ditandai dengan orang itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran atau tidak mudah disesatkan. Saudara bisa lihat di Efesus 4 ayat ke-14. Nah, kalau kita lihat dari kasusnya Hawa yang terbujuk oleh ular, menunjukkan bahwa ternyata Hawa itu tidak paham betul tentang firman Tuhan. Nah, kalau seseorang mengenal Allah cuma setengah-setengah, akan mudah terombang-ambingkan. Nah, ciri lain dari kedewasaan adalah orang itu dapat bertoleransi atau mau mengerti kendala pihak lain, kendalanya pasangannya. Dari nats yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Adam ternyata kurang dewasa. Ia menuntut orang lain atau ia menuntut pasangannya, yaitu si Hawa, untuk mengerti dirinya. Kan tidak dikomunikasikan dengan baik, gitu kan? Nah, bila pernikahan dibangun oleh dua orang dewasa yang dipertemukan oleh Tuhan, niscaya konflik akan menjadi vitamin yang menyehatkan di dalam suatu pernikahan. Suami atau istri yang rela
dan mampu beradaptasi apabila terjadi perubahan di dalam diri pasangannya atau situasi yang tidak diharapkan terjadi. Rela di sini artinya mau melakukan secara sukacita. Pasti tidak ada kesungutan. Nah, saudara, kedewasaan seseorang ini bukan instan datangnya, tetapi merupakan satu hasil dari pertumbuhan. Dan ini merupakan satu proses pertumbuhan yang membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah, kalau kita baca di Efesus 4 ayat 15, yuk kita baca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi artinya bahwa satu pertumbuhan memerlukan keteguhan berpegang kepada kebenaran. Artinya bahwa kita harus menghidupi firman Kristus. Pertumbuhan yang sehat akan menjadikan Kristus sebagai fokus atau menjadikan Kristus sebagai pusatnya. Nah, sebagaimana yang kita perhatikan di dalam gambar segitiga sama kaki. Kalau kaki-kakinya itu semakin pendek menuju ke puncak segitiga, maka akan mendekatkan antara istri dengan suami itu semakin mendekat satu dengan yang lain. Nah, ketika suami dan istri ini bertumbuh ke arah Kristus, maka kalau dari gambar itu akan naik kan ke arah Kristus. Nah, relasi antara keduanya, relasi antara suami dan istri itu makin dekat dan tentunya makin intim, karena kan dia dekat dengan Kristus. Lihat pada gambar itu. Nah, ayo saudara, mari kita maknai setiap hal sebagai satu kesempatan untuk kembali kepada keluarga yang Tuhan sudah karuniakan. Ayo, kita kembangkan komunikasi dan kedewasaan pribadi untuk membangun keluarga kita. Saya akan akhiri dan tutup dengan doa. Bersyukur Tuhan buat firman kebenaran yang Engkau nyatakan bagi kami. Tolong kami ya Bapa untuk memiliki kehidupan yang semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk selalu bersikap dewasa dan mampukan kami untuk berkomunikasi satu sama lain di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.